Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Firmansyah Santoso. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Agama Islam. Kami dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya beserta teman saya Ayu Raudatun Nisa akan mempresentasikan tentang konsep evaluasi dengan hubungan prestasi belajar. Perkenalkan, nama saya Ayu Raudatun Nisa, saya dari Prodi PAI, NIM 1119123, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Konsep evaluasi dengan hubungan prestasi belajar. Pengertian konsep evaluasi dan hubungan prestasi belajar. Menurut Afinar Siregar dan Harsini Nara, kata evaluasi berasal dari kata evolution yang berasal dari bahasa Inggris, yang lazim diartikan sebagai penafsiran, dengan kata kerja evaluate yang berarti penafsiran. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan dan penilaian mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Selain itu, evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses sistematis yang menentukan nilai sesuatu ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang-orang, objek, dan lainnya yang berdasar kriteria dengan konsep kriteria umum atau melakukan pengukuran terhadap sesuatu hal yang dievaluasi dan kemudian dibandingkan dengan kriteria tertentu. Pengertian prestasi belajar. Menurut pendapat para ahli, menurut Daryono, prestasi belajar dapat dikatakan sebagai interaksi diri yang berasal dari beberapa faktor yang dipengaruhi oleh seseorang, baik secara eksternal maupun internal. Faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya seseorang dalam mencapai prestasi belajar itu biasanya dipengaruhi oleh keadaan sekitar, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Menurut Masrun Martiah dalam Tajuddin berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai mata pelajaran yang diberikan dan diajarkan oleh guru, yang mana diikuti dengan perasaan puas dan bangga bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik. Menurut Purwodimanto dalam Mila Rahmawati, yang dimaksudkan dengan prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, atau dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan prestasi belajar yaitu dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dan dicatat di rapor sekolah. Fungsi konsep evaluasi dan hubungan prestasi belajar. Untuk mengetahui kemampuan perkembangan serta perkembangan keberhasilan siswa dalam melakukan kegiatan belajar selama dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran, untuk pengembangan dalam bimbingan konseling, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan program kurikulum sekolah, untuk indikator kuantitas dan kualitas pada bidang kemampuan yang dikuasai oleh peserta didik, untuk lambang rasa keingintahuan untuk bahan informasi dalam dimensi pendidikan. Tujuan evaluasi untuk menghimpun berbagai poin yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, evaluasi dalam dunia pendidikan akan diperoleh pembuktian yang menjadi petunjuk bagi tingkat kemampuan keberhasilan siswa untuk mengukur, menilai keefektifan
untuk menyusun nilai pengisian raport, untuk menentukan potensi kenaikan atau kelulusan siswa, sebagai sumber dan data siswa yang perlu penyuluhan, sebagai bahan pertimbangan pengembangan. Untuk pengembangan dalam bimbingan konseling, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan program kurikulum sekolah, untuk indikator kualitas dan kuantitas pada bidang kemampuan yang dikuasai oleh peserta didik, untuk lambang rasa keingintahuan, untuk bahan informasi dalam dimensi pendidikan. Suharsini and Arikunto. Tujuan evaluasi untuk menghimpun berbagai poin yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, evaluasi dalam dunia pendidikan akan diperoleh pembuktian yang menjadi petunjuk bagi tingkat kemampuan keberhasilan siswa untuk mengukur, menilai keefektifan, untuk menyusun nilai pengisian raport, untuk menentukan potensi kenaikan atau kelulusan siswa, sebagai sumber dan data siswa yang perlu penyuluhan, sebagai bahan pertimbangan pengembangan. Kesimpulan, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa, selain untuk mengadakan perbaikan. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi hendaknya memperhatikan konsep dasar evaluasi yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konsep dasar evaluasi yang harus dilakukan oleh para pendidik ataupun guru adalah pengertian dasar tentang evaluasi, tujuan evaluasi, karakteristik evaluasi, teknik-teknik evaluasi, dan terakhir macam-macam alat evaluasi yang telah diuraikan di atas. Tanpa mengetahui konsep dasar evaluasi, seorang pendidik ataupun guru tidak akan dapat menyusun suatu alat evaluasi. Untuk itu diperhatikan pemahaman yang mendasar tentang konsep dasar evaluasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.